Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sudah senja di Belanda sini. Ya, sambil menantikan malam dan ya santai dan lain-lain. Sebelumnya gua ingin news update dulu. Ada beberapa informasi yang menurut gua menarik ya yang terjadi seharian ini tadi. Sumbernya seperti biasa dari Twitter, dan nantinya gue juga akan bahas sedikit tentang artikel dari The Athletic yang menurut gue cukup menarik ya. Langsung aja, informasi pertama dari Fabrizio Romano. Ini Alex Telles ini sudah ya hampir pasti ke Sevilla, atau bahkan menurut gue tinggal diresmikan saja, atau bahkan sudah diresmikan ya. Waktu gue bikin video ini bisa jadi juga. Jadi statusnya pinjaman dari Manchester United ke Sevilla 1 tahun, jadi sampai dengan 2023. Gaji kabarnya ini dibayar oleh Sevilla keseluruhannya ya, atau sebagian besar, gue nggak tahu lah. Yang jelas Sevilla cukup banyak membayar gaji dari Alex Telles ini. Kabarnya justru bahkan seluruhnya. But anyway, tentu saja Alex Telles cukup sulit untuk bersaing. Sekarang ada Tyrell Malacia yang cukup baik dalam melakukan adaptasi di Manchester United. Belum lagi juga ada bek kiri yang menempati posisi utama musim lalu, yaitu adalah Luke Shaw. Jadi menurut gue make sense Alex Telles ini keluar dengan status pinjaman. Yang menarik adalah tidak ada opsi beli. Nah, ini apakah akan dipantau setelah setahun dari Sevilla oleh Erik ten Hag? Bisa saja terjadi. Bahkan Alex Telles juga sudah mengucapkan ucapan perpisahan ya kepada kolega, staff, dan juga fans. Artinya ini sudah menuju dia ke Sevilla. Kabar selanjutnya dari MU FC MPB, AS Roma ini dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan Eric Bailly. Dikabarkan akan dengan status pinjaman dengan opsi beli senilai 8 juta. Ini menarik karena kabar sebelumnya Eric Bailly dikabarkan menolak nih kan. Berita sebelumnya dikabarkan menolak untuk bergabung dengan AS Roma dan lebih memilih untuk ke La Liga. Namun berita ini justru sebaliknya. Tapi yang jelas memang sektor bek tengah ini cukup padat ya. Terutama setelah kedatangan Lisandro Martinez, ada Rafael Varane, Lindelof, Maguire, masih ada Phil Jones, Eric Bailly, dan juga Axel Tuanzebe. 3 back ini yang menurut gue besar kemungkinan memang akan meninggalkan Manchester United. Kabar terakhir dari Fabrizio Romano juga akan ada 3 pemain ya kan, Ethan Laird, Alex Telles, dan selanjutnya adalah Eric Bailly. Benjamin Sesko kabarnya, ini dikabarkan 5 klub sudah mengadakan komunikasi dengan Benjamin Sesko ya, pihak Benjamin Sesko. Ini selain Manchester United ada Chelsea, PSG, Liverpool pun juga dikabarkan demikian. Nah, sekarang ini pihak Benjamin Sesko ini sedang mengevaluasi opsi-opsinya dengan secara cermat dan baru akan membuat keputusan minggu depan. Ya, Fabrizio Romano juga mengatakan dalam hitungan hari bahkan ya mungkin memang dalam waktu minggu depan akan ada keputusan, atau mungkin nggak tahu keputusan, yang jelas akan ada pergerakan lebih jauh lagi terkait dengan Benjamin Sesko. Di video gue sebelumnya gue katakan nampaknya memang cukup dekat ini Benjamin Sesko untuk pindah dari Red Bull Salzburg. Nampaknya tujuan selanjutnya akan ke Premier League. Siapa atau di mana klub di Premier League yang akan jadi tujuan selanjutnya? Nah, ini dia yang menarik. Yang jelas Manchester United dikabarkan menjadi salah satu klub yang berminat. Bahkan di kabar selanjutnya ini Red Bull Salzburg menginginkan 50 juta dan Manchester United ingin membayar angka tersebut. Jadi tidak ada masalah bagi Manchester United untuk membayar 50 juta untuk pemain 19 tahun dari Slovenia yang bermain di Red Bull Salzburg, tim yang berkompetisi di Liga Austria. Bahkan dikabarkan sudah melakukan offer ya, tapi menurut gue masih simpang siur kabarnya. Angka 50 juta sendiri seperti yang dikabarkan, gue lupa siapa ya, apa Fabrizio Romano atau media lain yang mengatakan memang valuasinya ada di sekitar 50-55 juta. Angka ini yang diinginkan oleh Red Bull Salzburg. Kabar selanjutnya dari Laurie Whitwell, kalau Anthony Martial ini ternyata cedera ya.
Jadi ada masalah hamstring, dan seperti biasa hamstring ini cedera yang biasanya memakan waktu, artinya tidak cukup hanya seminggu ya. Bahkan dikabarkan baru bisa akan kembali ketika atau diharapkan ya sudah bisa bermain ketika Manchester United menghadapi Brentford di tanggal 13 Agustus. Kalau tidak bisa tampil, maka kesempatan selanjutnya adalah ketika menghadapi Liverpool di tanggal 22 Agustus. Nah, ini cukup menarik di mana kabar Anthony Martial dan penawaran yang dilakukan oleh Manchester United terhadap Benjamin Sesko ini berlangsung hampir bersamaan. Dan juga kalau kita tarik ya beberapa hari belakangan ada juga kabar lah tentang Cristiano Ronaldo yang ya, menghadapi Rayo Vallecano, meninggalkan tim di babak pertama. Erik ten Hag mengatakan ini tidak bisa diterima. Erik ten Hag juga memiliki pendapat pribadi, yaitu yang meninggalkan, by the way, bukan cuma Cristiano Ronaldo, dan yang dimaksud oleh Erik ten Hag ya pemain-pemain itu ya yang tidak stay sampai dengan akhir. Tapi menurut Erik ten Hag spesifik tentang Cristiano Ronaldo dikatakan memang dia belum siap untuk bisa bermain karena dia masih harus mengejar ketertinggalannya, baik itu fisik maupun juga kesiapan lainnya, adaptasi, sistem dan lain-lain. Jadi ini menarik. Anthony Martial cedera, Cristiano Ronaldo belum siap, Benjamin Sesko didekatin. Apakah ada keterkaitan satu dengan yang lain? Menurut gua ya bisa jadi. Eric Bailly dan Brandon Williams dikabarkan ini menjadi peluang bagus bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan pemasukan. Gua melihat pergerakan Manchester United musim ini itu sangat berbeda dengan 8 tahun belakangan ya, dimana bukan hanya ketika hati-hati dalam mengincar pemain, dalam mendatangkan pemain, seperti yang Erik ten Hag katakan, bukan hanya mendatangkan pemain, tapi mendatangkan pemain yang tepat. Jadi nggak sembarangan, bukan hanya status bintang di atas kertas atau mungkin di media ya kan, yang sering sekali kita saksikan pemain ini bagus, pemain itu bagus, wah ayo kita datangkan. Enggak, tapi betul-betul melihat keperluan dari sang manajer. Itu yang jadi alasan pertama. Pun juga bagaimana manajemen ini juga cukup sabar dalam mengincar pemain ya kan. Harga juga diusahakan serasional mungkin, walaupun Lisandro Martinez itu juga ada perdebatan apakah terlalu mahal ataupun tidak ya. Lalu juga melepas pemain pun juga demikian ya, tidak ragu-ragu. Nah ini sekarang berusaha untuk mendapatkan pemasukan lebih dari Eric Bailly dan juga Brandon Williams. Dari United Journal ini dikabarkan karena memang Chelsea ini harapannya semakin tinggi untuk bisa mendatangkan Frenkie de Jong karena tentu saja punya keunggulan bermain di Liga Champions. Maka dikabarkan juga kalau alternatif dari Frenkie de Jong bagi Manchester United, Ruben Neves, ini juga mulai dipertimbangkan. Harganya sendiri dikabarkan Wolves ini menginginkan 70 juta euro. 70 juta euro kalau 70 juta pounds ini kalau di euro kan ya sekitar 80 juta euro kurang lebih. Jadi harganya hampir-hampir mirip dengan seorang Frenkie de Jong. Tapi di sisi lain kabar yang selalu berhembus juga kalau sampai dengan saat ini Manchester United belum ada alternatif ini ya. Erik ten Hag masih sangat menginginkan Frenkie de Jong, bahkan dasar atau fondasi dari permainan Erik ten Hag yang ingin dibangun di Manchester United itu berdasarkan seorang Frenkie de Jong. Jadi ya apakah ini kabar betul? Gua sih masih belum yakin. Masih terkait dengan Frenkie de Jong, ini kalau seandainya ada yang bosen ya di skip aja nggak apa-apa ya. By the way gue lanjutkan. Masih Frenkie de Jong, kedua klub Manchester United dan juga Chelsea ini dikabarkan mempersiapkan 17 juta pounds yang dimana Barcelona ini kan menghutang kabarnya ya gaji dari Frenkie de Jong. Nah ini kedua klub kabarnya siap untuk membayar. Ya, ini benar-benar perburuan ya antara Manchester United dan juga Chelsea. Cuman nampaknya strateginya berbeda. Manchester United mendekati Barcelona dulu, sementara Chelsea ini masih menunggu sikap dari Frenkie de Jong. Ketika Frenkie de Jong nanti membuka diri untuk bisa pindah, di situ nampaknya Chelsea baru akan masuk. Kabarnya demikian ya. Chelsea dikabarkan juga ingin menjual Cesar Azpilicueta dan juga Marcos Alonso, tapi
Aspi ini dikabarkan baru saja menandatangani kontrak kalau tidak salah dengan Chelsea ya. Chelsea sendiri juga pergerakan di bursa musim panas kali ini kurang begitu bagus karena banyak tidak berhasil ya dalam mengamankan buruannya, pemain-pemain yang diincar. Menurut gue sangat wajar Thomas Tuchel ingin memperkuat skuadnya ya, dengan mendatangkan pemain yang berkualitas semacam Frenkie de Jong. Jadi kalaupun nanti Frenkie de Jong memang akhirnya membuka diri untuk pindah, ini sangat besar kemungkinan sih menurut gue ya, bukan nggak besar kemungkinan, tapi ada kemungkinan lah Chelsea memang akan ikut berburu Frenkie de Jong. Nah, ini dia artikel yang ingin gue bahas ya. Jadi The Athletic ini judulnya adalah masalah Cristiano Ronaldo dan masih belum ada De Jong. Kejujuran yang brutal di United ini telah datang untuk Erik ten Hag. Artinya ya situasi yang sulit ini sudah sekarang ini dirasakan pelan-pelan oleh Erik ten Hag. Karena tentu saja selama 8-9 tahun belakangan ini kondisi Manchester United itu tidak baik-baik saja. Dan Erik ten Hag sekarang mulai perlahan-lahan ini merasakan apa sih yang tidak baik di Manchester United. Ini dikabarkan Erik ten Hag tidak mengadakan konferensi pers setelah menghadapi Rayo Vallecano. Tapi di interview bersama Viaplay tentu saja dibahas ya tentang masalah pemain yang meninggalkan stadion di babak pertama, artinya jeda babak pertama ke babak kedua, termasuk Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag mengatakan banyak juga yang meninggalkan ya, artinya pergi ke rumah, bukan hanya Cristiano Ronaldo. Dan Erik ten Hag mengatakan ini tidak bisa diterima untuk semuanya karena kita adalah sebuah tim dan kita harus tinggal sampai akhir. Lalu ini paragraf yang menyinggung tentang kemungkinan Cristiano Ronaldo cabut dari Manchester United nampaknya semakin kecil peluang tersebut ya. Sumber di Manchester United dikabarkan di Carrington di hari Selasa mengabarkan kalau ya para pembeli potensial dari Cristiano Ronaldo ini mulai berguguran karena memang sampai dengan saat ini juga tidak ada yang menawarkan secara resmi, melakukan pendekatan secara resmi, artinya kemungkinan besar gagal untuk meninggalkan Manchester United. Manchester United hanya menerima satu penawaran yaitu dari Saudi Arabia, klub dari Saudi Arabia, dan tentu saja ini sudah kabarnya ditolak oleh Manchester United. Dan juga Cristiano Ronaldo kabarnya ya. Tapi yang jelas hanya ada satu tawaran dan itu tidak terjadi. Motivasi lainnya dari Manchester United ini kenapa ingin mempertahankan Cristiano Ronaldo, karena mereka masih meragukan kemampuan Anthony Martial ya di lini depan. Walaupun dia punya pre-season yang cukup menjanjikan. Ini sama seperti yang pernah gue bahas juga ya. Manchester United ini masih mencari striker. Dan football director John Murtough sudah bertemu dengan agen dari Benjamin Sesko hari Rabu. Pembicaraan lanjutan ini direncanakan dengan Red Bull Salzburg terkait dengan penyerang tengahnya ya. Karena Manchester United ini juga memiliki saingan yaitu dari Chelsea dan kemungkinan dari Liverpool yang punya hubungan yang baik ya dengan Red Bull Group. Artinya ya Liverpool, Jurgen Klopp tuh punya hubungan yang cukup bagus dengan Red Bull Group. Tentu saja banyak pemain dari Red Bull Group ini yang mendarat di Anfield. Jadi ini sudah punya hubungan yang bagus ya Liverpool dengan Red Bull Group. Di mana Benjamin Sesko sendiri juga mencetak gol kan menghadapi Liverpool di ajang uji coba. Manchester United ini dikabarkan sudah mengamati Sesko bahkan ketika dia masih di klub Slovenia ya, Domžale. Bahkan di tahun 2019 itu Manchester United melihat harganya sekitar 3 juta euro. Harganya sekarang tentu saja cukup tinggi ya, naik cukup banyak karena dikabarkan sekitar 50-55 juta euro. Dan itu dinilai cukup complicated. Staff dari Salzburg sendiri juga sebenarnya punya spekulasi tentang Benjamin Sesko di mana kontraknya ini akan selesai 2026 ya. Dilihat kalau dia ini bisa lebih baik dari Erling Haaland. Ini menurut gue cukup menarik ya, dilihat dari staff Salzburg ini. Red Bull Salzburg melihat bahwa
Benjamin Sesko ini punya peluang untuk jadi lebih bagus daripada Erling Haaland. Wah, ini menurut gue cukup menarik ya, dimana pemain masih berusia 19 tahun akan kalau memang jadi gabung ke Manchester United, tentu saja panggungnya akan lebih tinggi lagi, dan apakah dia sanggup, paling tidak secara mental dan psikologis ini cukup menarik menurut gue. Sumber senior dari Manchester United ini mengatakan kalau dia ini menolak kabar De Jong itu tidak tertarik bergabung ke Manchester United. Itu tidak benar menurut sumber di Manchester United ya. Mereka melihat penghalang utama ini adalah soal finansial, bukan soal emosional. Artinya gaji yang masih dihutang dan harus dibayarkan ke pihak Frenkie de Jong inilah yang menyebabkan proses deal ini masih mandek, masih buntu. Bukan soal dia tidak ingin pindah ke Manchester United. Itu yang dikabarkan oleh sumber di Manchester United, yang dikabarkan oleh The Athletic. Oke, sekarang beralih sedikit di kabar terakhir ini ya. Dari Manchester Evening News dikabarkan kalau Manchester United bisa saja mendatangkan Hakim Ziyech dengan nilai 8 juta euro. Dan tentu saja ini akan jadi reuni ya, antara Erik ten Hag dan juga Hakim Ziyech. Tapi dikabarkan juga kalau kemungkinan untuk mendatangkan Hakim Ziyech ini masih belum pasti. Karena belum sepakat ini ya, rekrutmen tim dari Manchester United melihat pergerakan yang cukup kurang dari sang pemain untuk membuat deal ini jadi kenyataan. Kurang lebih demikian, masih dilihat ya, belum cocok-cocok bener ini Hakim Ziyech di Manchester United. Nah, kalau menurut gue ringan amatiran sih, tentu saja Hakim Ziyech pemain yang cukup bagus secara teknis ya. Julukannya Amsterdam Wizard waktu main di Ajax. Gua mengikuti betul Hakim Ziyech, bahkan sebelum bermain di Ajax, bermain di FC Twente, sebelumnya juga bermain di Heerenveen. Pemain yang cukup bagus, karirnya pun juga menanjak sampai akhirnya bergabung dengan Chelsea. Cuman sayangnya tidak cukup mendapat kepercayaan ya dari pelatih Chelsea, sehingga progres yang sudah dibuat di Ajax sebelum dia bergabung di Chelsea ini menjadi lebih lambat. Nah, apakah dia cocok di Manchester United? Tentu saja punya peluang tersebut ada ya, dia menjadi sesuatu di Manchester United kalau seandainya jadi didatangkan, karena merupakan pemain yang cerdik, pemain yang pintar, skill pun juga oke. Bisa mendapatkan bisa menambah kedalaman skuad dari Manchester United karena kualitas itu tadi, dia bisa bermain di lini serang. Cuman tentu saja sekarang ini lini tersebut menurut gue cukup padat di Manchester United. Ada Jadon Sancho, ada Bruno Fernandes, ada Eriksen, ada Marcus Rashford ya kan, belum lagi pemain-pemain muda yang harus dipertimbangkan. Artinya ketika kita mendatangkan pemain baru di satu lini yang sudah cukup padat, yang akan semakin ketat persaingannya, dan potensi untuk menjadi korban dalam tanda kutip adalah justru pemain muda ini, karena kesempatannya otomatis akan sedikit berkurang di sana. Ada Garnacho juga kan, ada Pellistri juga di sana. Jadi pemain-pemain tersebut akan kesulitan ini untuk bisa menembus. Jadi karena persaingannya lebih ketat lagi, dan ya tentu saja pemain-pemain seperti Ziyech, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford yang sudah lebih punya pengalaman, termasuk juga Eriksen, ini yang lebih punya peluang untuk mengamankan posisi-posisi tersebut, yang ya mereka saja kan ada persaingan lebih ketat kan. Jadi menurut gua ya sesuai dengan rencana kan, Erik ten Hag ingin mendatangkan striker, gelandang tengah, mungkin juga bek kanan. Itu aja sih menurut gue yang sekarang mudah-mudahan segera dipenuhi oleh manajemen Manchester United. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, lancar-lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.